Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua kan, Nak? Alhamdulillah. Semangat. Ya, anak-anak Anijam itu harus tetap semangat. Jangan lupa, walaupun kita BDR, tetap semangat, belajar, berdoa. Ya, kita lanjutkan pelajaran biologi kita, yaitu mungkin sudah tahu kan kalau biologi itu berasal dari bahasa apa? Iya, bahasa Yunani. Ada dua kata dari biologi, yaitu apa? Iya, bios dan logos. Bios artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup di alam ini sangat banyak. Dari yang kasat mata sampai yang ukurannya besar. Nah, karena sangat banyaknya, maka pengenalannya susah. Untuk lebih memudahkan, para ahli mengelompokkan makhluk hidup itu. Itulah yang disebut namanya klasifikasi makhluk hidup. Oke, udah paham? Jadi yang mau kita bahas pada saat ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, seperti kamu lihat pada slide ini ada begitu banyak makhluk hidup, ada tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Kita lanjutkan ya. Ya, ini tujuan daripada klasifikasi makhluk hidup yang pertama tadi, yaitu untuk mengelompokkan seperti yang Ibu bilang tadi. Pengelompokannya ini berdasarkan persamaan, kemudian dan perbedaan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mendeskripsikan ciri-ciri suatu makhluk hidup. Apa ciri-ciri khususnya? Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yaitu, kalau kita menemukan suatu makhluk hidup baru yang belum ada, maka kita lihat persamaannya, kemudian dia masuk nanti ke kelompok mana. Oke, kita lanjut. Nah, sejarah singkat sistem penamaan dan klasifikasi makhluk hidup itu sudah dilakukan jauh dari zaman-zaman dulu, yaitu dimulai oleh seorang ahli biologi namanya Carolus Linnaeus. Nah, ini fotonya. Ganteng kan? Ya, ini bapak ini ganteng pada zamannya. Si Carolus Linnaeus yaitu pada tahun 1736 membuat suatu sistem penamaan daripada makhluk hidup yaitu binominal nomenklatur. Artinya, setiap makhluk hidup mempunyai dua kata. Namanya itu terdiri dari dua kata. Itu yang disebut kita namanya nama ilmiah. Kemudian ada lagi ahli berikutnya yaitu Theodor Escherick. Bapak ini yaitu menggolongkan klasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup itu terdiri dari golongan hewan dan golongan tumbuhan. Nah, dalam sistem klasifikasi itu banyak modelnya atau banyak caranya. Yang pertama kita lihat sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Ini yang masih tradisional. Kemudian ada yang alami atau natural.
Selanjutnya yaitu ada yang modern, yaitu sesuai dengan filogenetik. Nah, ini yang terdiri dari ada 2 kingdom, sistem 2 kingdom, kemudian ada yang 3 kingdom, kemudian ada yang 4 kingdom, dan ada yang 5 kingdom. Untuk kita dalam tahapan SMP, kita belajar sampai ke yang 5 kingdom saja. Nanti kalau kamu ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, ada yang 6 kingdom. Waktu SMA nanti kamu pelajarin lagi. Nah, kita lihat yang sistem buatan. Sistem buatan itu ya dibuat oleh kelompok-kelompok masyarakat. Berdasarkan sifat-sifat morfologi bentuknya yang mudah dilihat. Contohnya ada kelompok tumbuhan, pada tumbuhan itu ada yang disebut namanya pohon. Kemudian herba, kemudian semak. Sedangkan kalau hewan dilihat ada yang hidup di darat dikelompokkan satu kelompok. Kemudian ada yang hidup di darat, hidup di air satu kelompok. Kita lanjutkan. Nah, ini termasuk ke dalam pohon. Kemudian yang ini herba. Dan yang ini adalah semak. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang sistem alami ini dikelompokkan berdasarkan sifat alami, bentuk alaminya. Contoh, misalnya pada hewan ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2, ada yang nggak punya kaki. Tuh lihat contohnya. Nah, ini di sini. Nah, ini apa? Ular. Ada kakinya? Nggak ada. Tapi dia bisa bergerak. Nah, kalau ini kenal? Iya, si empus ini termasuk hewan lucu. Berapa kakinya? 4. Nah, banyak lagi nanti yang kaki 2 dan sebagainya. Nah, kita lihat pada tumbuhan. Ini contoh. Pernah lihat tumbuhan ini? Iya, ini adalah sirih. Sirih ini termasuk ke dalam kelompok monokotil. Kita lihat dari tulang-tulang daunnya yaitu melengkung. Nah, yang di bawahnya ini yaitu tumbuhan dikotil. Perbedaan yang monokotil dengan dikotil yaitu antara lain dari tulang-tulang daunnya. Tulang daun yang di atas melengkung, yang di bawah yaitu bentuknya menyirip. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang modern. Yo, ada yang senyum-senyum kan? Nah, yang modern ini berdasarkan hubungan kekerabatan. Nah, jadi dilihat persamaan kekerabatannya ini sampai kepada nanti persamaan dari kromosom dan gen. Ini mereka mirip karena memang mereka ini kekerabatannya dekat. Yang ini apa? Iya, ini orang hutan. Kemudian ini adalah kera berekor panjang. Dan yang ini apa? Gorila. Yo, ada yang senyum-senyum tuh. Oke, ini kekerabatan yang modern ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, pada klasifikasi yang modern ini, ada yang disebut namanya 2 kingdom. Jadi, berdasarkan 2 kingdom ini, semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dibagi menjadi 2 kelompok. 1, kelompok tumbuhan atau Plantarum. Ciri-cirinya yaitu dia punya klorofil, bisa berfotosintesis, ada dinding selnya. Kelompok yang kedua yaitu kelompok hewan atau animalia. Nah, ciri-cirinya
tidak berklorofil, kemudian mudah bergerak dia. Nah, kamu lihat di situ kelompok-kelompoknya lagi. Nanti kita pelajari untuk yang selanjutnya. Kita lanjutkan. Sistem 3 kingdom. Nah, kalau yang 3 kingdom ini seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama kelompok Protista, Plantae, dan Animalia. Nah, dari yang 2 kingdom tadi dikeluarkan yaitu kelompok Protista. Protista ini adalah hewan-hewan bersel satu atau organisme multiseluler yang sederhana. Kita lanjut. Yaitu yang 4 kingdom. 4 kingdom itu apa saja? Nah, kita lihat. Yaitu ada lagi tambahan yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera yaitu beda dengan Protista. Jadi Monera ini tidak memiliki membran inti. Kemudian Protista, kemudian Plantae, kemudian Animalia. Selanjutnya, klasifikasi 5 kingdom. 5 kingdom itu apa saja? Yang pertama tadi Monera. Monera ini adalah organisme prokariotik, artinya dia belum mempunyai membran inti, sehingga inti sel dengan isi sel bergabung. Contohnya yaitu bakteri dan ganggang biru. Selanjutnya yaitu Protista. Protista yaitu organisme bersel satu atau bersel banyak tapi masih sederhana. Contohnya yaitu protozoa dan alga. Selanjutnya yaitu fungi. Nah, fungi di sini dikeluarkan dari tumbuhan. Jadi dia mempunyai kingdom sendiri. Fungi yang kita sebut sehari-hari yaitu jamur. Yaitu dia dikeluarkan dari tumbuhan karena dia tidak mempunyai klorofil sehingga dia tidak bisa berfotosintesis. Contohnya yaitu jamur dan kamir. Yang keempat, Plantae, yaitu semua golongan tumbuhan yang bisa berfotosintesis karena dia punya klorofil. Selanjutnya yaitu Animalia. Animalia yaitu semua hewan. Ya, dia bersifat heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga dia harus memakan makanan makhluk hidup lain. Oke, jadi untuk tingkatan SMP kita belajar sampai 5 kingdom saja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu hierarki atau pengelompokan dari yang besar sampai yang kecil pada hewan dan pada tumbuhan. Nah, lihat yang biru ini adalah pengelompokan pada hewan. Semua hewan di seluruh muka bumi ini dikelompokkan dalam suatu kingdom, kerajaan, yaitu kingdomnya Animalia. Kemudian di bawahnya itu filum. Baru filum dibagi-bagi menjadi kelas, kelas dibagi ordo, ordo famili, famili bagi menjadi genus, yang paling kecil yaitu spesies atau jenis. Oke. Kalau pada tumbuhan, kamu perhatikan yang warna hijau ini. Yang warna hijau ini kita lihat pada tumbuhan beda sedikit dengan pada hewan. Kalau pada hewan, di bawah kingdom itu filum, kalau pada hierarki pada tumbuhan, di bawah kingdom yaitu divisi. Nah, itu aja bedanya. Yang ke bawahnya tetap sama sampai kepada spesies. Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, pernah lihat ini? Iya, ini adalah burung merpati. Banyak kan yang mungkin ada yang punya. Nah, kita lihat contoh hierarki taksonomi pada hewan. Kita ambil contohnya merpati. Merpati dalam bahasa Indonesianya yaitu burung merpati. Nama ilmiahnya Columba livia.
Nah, kamu lihat hierarkinya, yaitu domainnya eukarya, kemudian kingdomnya animalia, kemudian filum, chordata, artinya chordata itu punya sumbu tubuh, tulang belakang, kemudian kelasnya Aves, ordonya Columbiformis, kemudian familinya Columbidae, genusnya atau marganya Columba, spesiesnya Columba livia. Nah, jadi burung merpati itu nama ilmiahnya cantik kan? Columba livia. Oke, kita lanjutkan, yaitu hierarki pada tumbuhan. Kita ambil contohnya. Iya, kangkung. Siapa yang suka makan tumis kangkung? Oke, nah kita lihat. Kangkung ini nama ilmiahnya yaitu Ipomea aquatica. Kingdomnya Plantae, divisinya Tracheophyta, subdivisinya Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, kelasnya Magnoliopsida, kemudian ordonya Solanales, kemudian familinya Convolvulaceae, genus Ipomea, dan spesiesnya Ipomea aquatica. Nah, kita lihat penulisan spesies itu, kalau kita tulis tangan, kita garis bawahi, kalau diketik, kita miring atau italik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat dulu klasifikasi hewan dan tumbuhan. Nah, ini klasifikasi hewan yang terendah, yaitu filum yang terendah maksudnya yang paling sederhana, yaitu filum Protozoa, yaitu hewan bersel 1. Kemudian selanjutnya yang lebih modern lagi atau yang lebih kompleks yaitu Porifera, hewan berpori. Hewan berpori ini contohnya mungkin kamu ingat SpongeBob. SpongeBob itu memang ada sejenis hewan yang hidup di laut, tubuhnya berpori. Kemudian Coelenterata, kemudian Platyhelminthes, cacing pipi, kemudian Nematelminthes, yaitu cacing gilik, selanjutnya Annelida, cacing gelang, Mollusca, hewan lunak, Echinodermata, hewan berkulit duri, Arthropoda atau hewan beruas-ruas, dan yang terakhir yaitu kelompok Chordata, yaitu hewan yang punya sumbu tubuh. Oke, terlalu cepat ya. Kita lanjutkan, yaitu klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan dibedakan menjadi yang pertama golongan talus atau Talophyta, kemudian Bryophyta, lumut, Pteridophyta, paku, Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji. Oke,